Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsafira Prisilia dengan NIM 2200572 dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah akan mempresentasikan materi tentang pola pengembangan paragraf. Pada presentasi kali ini saya akan membahas tentang pengertian, syarat-syarat paragraf, serta pola pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu pengertian. Secara umum, pengertian paragraf ialah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Yang kedua, pengertian pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf merupakan cara seseorang penulis dalam mengembangkan pola pikir berupa pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas yang dituangkan dalam sebuah paragraf. Selanjutnya itu syarat-syarat paragraf yang baik. Yang pertama ada kesatuan, yang dimana tentu kita mengetahui fungsi dari paragraf, yaitu untuk mengembangkan gagasan pokok. Untuk itu, di dalam pengembangannya, uraian-uraian dalam sebuah paragraf itu tidak boleh menyimpang dari gagasan pokok. Dengan kata lain, uraian-uraian dalam sebuah paragraf itu diikat oleh satu gagasan pokok yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Semua kalimat yang terdapat dalam sebuah paragraf itu harus terfokus pada gagasan pokok. Yang kedua, ada kepaduan. Sebuah paragraf bukanlah sekedar kumpulan kalimat-kalimat yang berdiri sendiri, tetapi dibangun oleh kalimat-kalimat yang mempunyai hubungan yang timbal balik. Urutan pikiran yang teratur itu akan memperlihatkan adanya kepaduan dan pembaca pun dapat dengan mudah memahami atau mengikuti jalan pikiran penulis tanpa hambatan karena adanya perloncatan pikiran yang membingungkan. Yang ketiga yaitu ada kelengkapan. Kelengkapan ini adalah suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup menunjang kejelasan kalimat topik atau gagasan utama. Materi yang ketiga yaitu pola pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf itu terdiri atas pengembangan dari kalimat-kalimat penjelas yang akan membuat paragraf menjadi utuh dan padu. Untuk menyelaraskan kalimat-kalimat dalam paragraf itu, cara yang dapat ditempuh adalah dengan kata-kata transisi yang berupa konjungsi dan ungkapan penghubung antar kalimat, mengulang kata-kata kunci, menggunakan kata ganti, dan mendayagunakan keterpaduan isi. Berikut adalah pola-pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pola kronologi. Paragraf ini disusun menurut susunan waktu. Pengembangan pola kronologi ini dilakukan dengan memberikan suatu peristiwa, membuat, atau melakukan sesuatu secara berurutan. Contohnya yaitu pada Maret 1942, Imamura memasuki Bandung tanpa menarik perhatian. Sehari sesudah itu, ia memerintahkan stafnya untuk mulai menegakkan pemerintahan militer guna memerintah Pulau Jawa. Kemudian ia mengadakan inspeksi ke markas besar dari kedua divisi lain. Pada 12 Maret 1942, Imamura mendirikan markas besar tentara ke-16 di Batavia yang kemudian diberi nama Jakarta. Pola kedua yaitu pola analogi. Pola analogi ini adalah bentuk pengembangan paragraf dengan mengilustrasikan atau memberikan penggambaran khusus mengenai informasi yang tidak umum. Gambaran tersebut harus memiliki kesamaan terhadap informasi yang disampaikan seperti kesamaan fungsi atau bentuk. Contohnya, setiap orang tentunya memiliki impian yang ingin dicapai. Namun, terkadang ada saja rintangan dalam menggapai impian tersebut yang mungkin mudah membuat putus asa orang-orang yang berjuang sendiri. Sama halnya dengan sebatang lidi, pasti tidak akan berfungsi maksimal untuk membersihkan halaman. Dibutuhkan banyak lidi yang dikumpulkan menjadi satu agar halaman tersebut bersih sempurna. Begitupun dengan manusia, yang pasti akan membutuhkan dukungan dan motivasi dari orang lain supaya lebih kuat dalam menghadapi segala rintangan. Dengan demikian, berjuang sendiri dalam mencapai impian itu lebih sulit. Maka
Kita membutuhkan peran orang lain untuk mendukung agar perjuangan itu terasa mudah dilalui. Yang ketiga, pola perbandingan. Pola perbandingan ini adalah bentuk paragraf yang dalam menjelaskan sesuatu dengan membandingkan dua hal yang memiliki kesamaan. Contohnya, ada banyak sekali perdebatan antara penggemar musik K-pop generasi kedua dengan penggemar generasi ketiga dan keempat. Para penggemar dari generasi ketiga dan keempat ini menganggap bahwa kesuksesan dan ketenaran para boyband itu Korea itu saat ini dilihat dari jumlah penonton dari masing-masing channel YouTube para grup tersebut. Sementara itu, para penggemar dari generasi kedua berpendapat bahwa kesuksesan dan ketenaran sesungguhnya yang dilihat dari kemampuan yang dimiliki para idol seperti menyanyi, dance, dan koreografinya. Yang keempat, pola ilustrasi, yang dimana paragraf yang di dalamnya berisikan pemaparan mengenai suatu hal yang dijelaskan dengan gambaran suatu hal lainnya yang memiliki kemiripan baik secara sifat maupun karakteristik. Contohnya yaitu menumbuhkan semangat dan motivasi dalam diri untuk menghadapi kehidupan seperti layaknya mandi setiap hari. Setidaknya setiap pagi dan sore hari kita selalu melakukan rutinitas mandi untuk membersihkan seluruh badan. Sebelum beraktivitas di pagi hari, kita selalu mandi terlebih dahulu, begitupun setelah beraktivitas di sore hari. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, kita memerlukan motivasi agar aktivitas kita selalu dipenuhi dengan semangat dan sikap optimis. Ketika diri kita merasa lemah dan putus asa, maka motivasikan lagi jiwa kita agar kembali bersemangat. Sama halnya ketika diri kita merasa kurang bersih dan berbau tidak sedap, kita membutuhkan mandi untuk kembali bersih dan wangi. Dengan demikian, kurang tepat rasanya jika ada pernyataan bahwa buat apa memotivasi diri jika kita akan merasakan kegalauan lagi dan seterusnya. Jika begitu adanya, maka kita tak perlu lagi mandi jika takut akan kotor lagi. Sama halnya dengan rutinitas mandi yang memotivasi diri juga adalah kegiatan penting harus senantiasa kita lakukan setiap hari. Pola yang terakhir yaitu pola sudut pandang, yang dimana pola ini adalah improvisasi paragraf yang berlandaskan pada perspektif penulis atau bisa disebut juga subjektif penulis. Contohnya, aku dilahirkan di kota Solo yang berseri ini. Ketika aku berumur 2 tahun, ayah dan ibuku membawaku ke sebuah kebun teh di nagari Alan Panjang. Disinilah aku pertama kalinya merasakan kehidupan sejauh yang kuingat. Karena aku tak ingat bagaimana aku dilahirkan dan bagaimana kedua orang tuaku membawaku ke sini. Sekian penjabaran materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.